Selasa, tanggal 17 September tahun 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran daring dalam rangka mengikuti ujian PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doa Ibu minta untuk Febri, silakan pimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Febri. Baik anak-anak, apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sehat ya. Nah, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Bu. Iya, syukurlah kalau hadir semuanya. Nah, anak-anak, coba Ibu ingin bertanya, apakah suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa. Kemudian, apakah gambar Ibu ini bisa dilihat di kamera dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, anak-anak, Ibu minta kepada kalian ya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, kalian harus mengikuti secara tertib, ya. Nah, dalam belajar, kemudian tidak membuat gaduh, dan mengikuti pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, Ibu juga harapkan kepada kalian semua, ya, agar semua tetap semangat mengikuti pembelajaran secara daring dan tetap rajin belajarnya, ya, meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi kalian harus tetap semangat ya anak-anak. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat mengenai atau tentang materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Silakan, Mas Arli. Materi sebelumnya tentang memahami konsep persamaan linear satu variabel. Baik, ternyata Osarli masih ingat ya materi sebelumnya itu, yaitu memahami konsep persamaan linear satu variabel. Ya, terima kasih Osarli. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang penyelesaian persamaan menggunakan penjumlahan atau pengurangan. Ya, nah sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian Ibu akan sedikit menjelaskan tentang persamaan linear variabel, ya. Bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pada persamaan ini. Nah, di sini Ibu akan mencoba untuk share screen. Ini media. Bagaimana anak-anak? Bisa dilihat medianya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terlihat jelas, Bu. Iya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke materi tadi, Ibu akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran kita. Di sini peserta didik dapat menyelesaikan bentuk setara dari persamaan linear satu variabel dengan cara kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan bentuk setara persamaan linear satu variabel dengan cara kedua ruas dikurangi dengan bilangan yang sama dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan teliti dan tepat. Nah,
Anak-anak, di sini Bu akan menunjukkan ada contoh soal tentang permasalahan ini di sini ya. Soal pertama, Andika memakan 8 kue bolu dan Yomantianus memakan 11 kue bolu dari kemasan yang baru dibuka. Oleh mereka berdua menyisakan 23 kue baruasa di dalam kemasan. Tulis persamaan dan tentukan selesaiannya untuk mengetahui banyaknya kue baruasa dalam kemasan semula. Anak-anak, di sini penyelesaiannya, perhatikan. Kalau dengan kata-kata, kita buat banyak kue semula dikurangi banyak kue yang dimakan. Andi dikurangi banyak kue yang dimakan Nyoman. Itu sama dengan banyak kue yang tersisa. Kemudian, kalau dengan variabel, misalkan variabel B adalah banyak kue dalam kemasan semula, itu dengan variabel. Kemudian kalau dengan persamaan, B dikurang 8 dikurang 11 itu sama dengan 23. Nah, kemudian B dikurang 8 dikurang 11 sama dengan 23. Kemudian B dikurang 19. Jadi negatif 8 dikurang 11 itu menghasilkan negatif 19, kemudian sama dengan 23, ini persamaan awal. Kemudian B dikurang negatif 19 ditambah dengan 19, sama dengan 23 ditambah 19. Nah, anak-anak, di ruas kiri dan ruas kanan ini harus ditambah dengan 19, sehingga menyisakan variabel B saja. Maka variabel B-nya adalah 42. Jadi banyak kue baruasa dalam kemasan semula adalah 42 kue. Nah, itu tadi penjelasan singkat ya tentang persamaan linier, bagaimana cara menjumlahkan maupun mengurangkan ya persamaan linier ini dalam satu variabel. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai ini tadi ya, Ibu sudah menge-share bahan ajar, kemudian ada LKPD, kemudian ada media, ya. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Kemudian kelompok juga sudah Ibu bagikan tadi ya, itu di WhatsApp group. Nanti bisa dilihat di WhatsApp grupnya. Baik, sekarang silakan amati permasalahan yang ada di LKPD yang sudah Ibu share tadi ya di WhatsApp group. Nah, silakan amati, kemudian lakukan diskusi kelompok ya tentang permasalahan yang ada pada LKPD. Jadi silakan amati permasalahan yang ada di LKPD yang sudah Ibu share di WhatsApp grup tadi, kemudian secara berkelompok, ya, kemudian diskusikan tentang permasalahan yang ada pada LKPD. Dan jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau hal-hal yang belum jelas tentang permasalahan yang ada di LKPD ini, nah silakan kalian tanyakan ya melalui Zoom atau melalui WhatsApp group. Nah, bagaimana anak-anak? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya. Nah, jadi anak-anak silakan kalian berdiskusi secara kelompok ya sambil mengamati permasalahan yang ada pada LKPD. Silakan diskusikan anak-anak. Eka, kamu mengerjakan soal nomor berapa? Nomor 1. Baiklah, saya akan mengerjakan soal nomor 2 dan 3.
Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, masalah-masalah apa yang kalian temukan? Atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan pada diskusi ini? Silakan yang ingin bertanya. Saya, Bu. Ya, silakan, Nindi. Bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan penjumlahan persamaan linear satu variabel? Oke, baik. Sebelum Ibu menjawab, mungkin di antara teman-temanmu ada yang bisa menjawab pertanyaan Nindi? Saya, Bu. Ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, kelompokkan suku yang sejenis, dan yang kedua, jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Ya, baik. Terima kasih Heri sudah menjawab pertanyaan dari Nindi. Nah, mungkin Ibu sedikit menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Heri itu benar. Jadi, langkah-langkah ya, dalam menjawab pertanyaan, langkah-langkah dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan persamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu dengan cara kelompokkan suku yang sejenis. Ya. Kemudian, jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Gitu. Kemudian, jika pindah ruas, maka tandanya berubah. Yang positif menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya, yang negatif menjadi positif. Ya, seperti itu. Kemudian, cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaiannya. Nah, seperti itu, Nindi. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, syukurlah kalau bisa ya. Baik, kita lanjutkan lagi mengamati permasalahan. Silakan diskusikan lagi anak-anak. Ya, jika ada hal-hal lagi yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Agung, Bu. Ya, Agung, nanya kenapa, Agung? Bu, bagaimana menyelesaikan permasalahan satu? Bagaimana agar jungkat-jungkit bisa seimbang? Baik, pertanyaan Agung. Bagaimana jungkat-jungkit itu bisa seimbang? Nah, oke, sebelum Ibu menjawab, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Agung ini? Saya, Bu. Silakan, Aryo. Agar jungkat-jungkit bisa seimbang, maka beban pada jungkat-jungkit harus ditambah, Bu. Iya. Baik, terima kasih Agung. Tadi sudah bertanya. Kemudian, benar sekali jawabannya Aryo. Agar beban bisa seimbang, maka jungkat-jungkit yang dinaiki oleh Nessa ya, harus ditambah dengan berat beban lagi. Ya, nah kira-kira berapa berat beban yang harus ditambahkan dan agar bisa seimbang? Nah, ya pada jungkat-jungkit itu tadi. Nah, ini merupakan permasalahan juga yang harus kalian cari ya jawabannya. Nah, bagaimana Agung? Bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Lulu, Bu. Nah ya, dulu silakan. Bu, pada permasalahan 3, bagaimana agar persamaan 2x tambah 2 sama dengan 6 bisa setara? Ya, bagaimana 2x ditambah 2 sama dengan 6 ini bisa setara? Kalau tadi sudah menyimak penjelasan dari Ibu yakin pasti ada yang bisa menjawab. Silakan, ada yang bisa menjawab.
Eka, Bu. Ya, Eka, silakan Eka. Persamaan 2x ditambah 2 sama dengan 6, maka kedua ruas kiri dan kanan harus dikurangi dengan 1. Kelompok kami sudah selesai, Bu. Iya, baik. Benar Eka, sudah menjawab pertanyaan dulu tadi. Terima kasih ya. Oke, tadi sudah ada yang menyatakan bahwa diskusi kelompoknya sudah selesai, kemudian mungkin akan mempresentasikan, ya. Nah, karena waktu diskusi kita juga sudah selesai, ya. Jadi waktunya untuk presentasi. Silakan untuk kelompok yang sudah melakukan diskusi dan sudah menyelesaikan permasalahan pada LKPD-nya, silakan kalian presentasikan. Kemudian kelompok lain silakan untuk menanggapinya. Kelompok 1, Bu. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban soal nomor 1. 1. Perhatikan permasalahan di bawah ini. Di sebuah taman terdapat jungka-jungkit. Mardi dengan berat badan 53 kg dan Nesa dengan berat badan 27 kg menaiki jungka-jungkit tersebut dalam keadaan tidak seimbang. Kemudian Febri datang dan bergabung dengan Nesa sehingga menyebabkan jungka-jungkit berada pada posisi seimbang. Maka tentukan berat Ezi. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, isilah soal-soal berikut. 1. Berat badan ketiga anak tersebut. A. Berat badan Mardi 53 kg, berat badan Nesa 27 kg, dan berat badan Febri 79 kg. Sekian presentasi dari kami. Ya, terima kasih untuk kelompok Mita sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok lain mungkin ada yang akan menanggapi jawaban dari diskusi kelompok Mita, silakan. Dari kelompok 3, Bu. Oh ya, kelompok 3, siapa nih? Aryo, silakan Aryo. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menanggapi jawaban dari kelompok 1. Dari jawaban kelompok 1 masih ada yang salah, yaitu di bagian berat badan Febri. Berat badan sebenarnya yaitu 26 kg. Alasannya, karena jika kita menghitung berat badan Mardi agar seimbang dengan berat badan Nesa dan juga berat badan Febri, maka berat badan Mardi yaitu 53 kg harus dikurang dengan berat badan Nesa yaitu 27 kg. Jadi hasilnya 26 kg dan berat badan Febri yaitu 26 kg. Iya, sudah Aryo, kelompok Aryo sudah mempresentasikan. Jadi seperti itu jawaban dari kelompok Aryo. Untuk kelompok Mita, jawabannya masih ada yang keliru ya. Untuk permasalahan 1 itu masih ada yang keliru, berat badan Febri itu ya. Nah, ternyata setelah dihitung ya di sini untuk menentukan berat badan Febri, berat badan Nesa itu ditambah berat badan Febri. Nah, berat badan Febri ini kan belum diketahui ya. Nah, sama dengan berat badan Mardi yaitu 53 kg. Nah, supaya dia nanti bisa kita operasikan, kedua ruasnya ini harus dikurangi berat badan Nesa. Nah, berat badan Nesa 27 kg ditambah berat badan Febri, yaitu dikurang 27 kg, sama dengan 53 kg dikurang 27 kg juga. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama-sama dikurangi dengan 27 kg. Ya. Nah, sehingga didapatlah berat badan Febri menjadi
26 kilogram. Karena 53 kilogram dikurang 27 kilogram itu sama dengan 26 kilogram. Nah, seperti itu ya. Untuk kelompok Mita, nanti bisa diperbaiki ya hasil diskusinya ya tadi. Ya, Bu. Oke. Berikutnya, Ibu persilakan kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, Eka. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ibu share screen ya, Ibu tampilkan hasil dari diskusi kelompoknya. Persamaan 1, yang merupakan persamaan awal. Bentuk segitiga sama dengan menyatakan bentuk X. Bentuk lingkaran sama dengan menyatakan 1 kg. Anggap saja sisi kiri timbangan beratnya 2X ditambah 2 kg dan sisi kanan timbangannya 6 kg. Dan kedua sisi timbangan setimbang. Persamaannya adalah 2X ditambah 2 sama dengan 6. Persamaan yang kedua. Kedua sisi ditambah 2 kg, maka kedua sisi timbangan tetap setimbang. Hasil tersebut diperoleh dari jika kedua-dua suatu persamaan ditambah dengan bilangan yang sama, maka persamaan yang diperoleh setara atau ekuivalen dengan persamaan sebelah. 2X ditambah 2 sama dengan 6, 2X ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6 ditambah 6. 2X ditambah 4 sama dengan 8. Jadi, 2X ditambah 2 sama dengan 6. Atau setara dengan 2X ditambah 4 sama dengan 8. Persamaan yang ketiga. Kedua sisi timbangan dikurangi 1 kg. Maka kedua sisi timbangan tetap seimbang. Hasil tersebut diperoleh dari jika kedua-dua suatu persamaan dikurangi dengan bilangan yang sama, maka persamaan yang diperoleh setara dengan persamaan kedua. 2X ditambah 2 sama dengan 6, 2X ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1. 2X ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 2X ditambah 2 sama dengan 6 atau setara dengan 2X ditambah 1 sama dengan 5. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk kelompok Eka yang sudah mempresentasikan jawabannya. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, bagaimana dengan kalian? Apakah jawaban kalian ini semuanya sama dengan apa yang sudah disampaikan oleh Eka tadi? Jawaban Eka tadi, apakah sudah sama dengan jawaban kalian, anak-anak? Sama, Bu. Baik, kalau sudah sama, berarti pada hari ini ya kita sudah menyamakan persepsi kita dengan menjawab permasalahan yang ada di LKPD ya anak-anak, karena sudah sama jawabannya. Nah anak-anak, karena waktu diskusi kelompok kita sudah selesai sampai di sini, apakah masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Walaupun tadi sudah Ibu jelaskan semuanya, atau mungkin masih ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanyakan kembali. Saya, Bu. Ya, silakan, Heri. Bagaimana himpunan selesaian dari persamaan X tambah 1 sama dengan 3 dan X tambah 2 sama dengan 4? Ya, baik. Terima kasih, Heri. Masih atas pertanyaannya.
Ibu akan sedikit menjelaskan. Untuk persamaan dari X ditambah 1 sama dengan 3, dan X ditambah 2 sama dengan 4, nah, disebut persamaan yang ekuivalen atau persamaan yang setara. Nah, persamaan yang ekuivalen itu dapat dimodelkan sebagai timbangan yang seimbang. Nah, contohnya pada permasalahan tadi ya. Kemudian kedua lengan itu ditambah atau dikurangi oleh beban yang sama. Namun timbangan masih dalam keadaan yang seimbang. Seperti itu, Heri. Bagaimana? Apakah bisa dipahami penjelasan Ibu ini? Bisa, Bu. Syukurlah kalau bisa ya. Baik, anak-anak, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, Ibu minta satu orang, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, coba siapa? Adela, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini. Yang pertama, suatu persamaan tetap setara atau ekuivalen jika kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama. Yang kedua, suatu persamaan tetap setara atau ekuivalen jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Iya. Baik, terima kasih Adela sudah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya itu ya, suatu persamaan tetap setara atau ekuivalen jika kedua ruas itu ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Begitu ya, anak-anak. Baik, terima kasih Adela. Nah, anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi ya melalui Google Form yang sudah Ibu share di WhatsApp group. Silakan nanti kalian kerjakan ya secara individu, kemudian hasil atau nilai akan Ibu informasikan ya sebelum pertemuan berikutnya. Nah, berikutnya anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi untuk pertemuan selanjutnya, yaitu menyelesaikan materi persamaan menggunakan perkalian atau pembagian. Gimana anak-anak? Bisa diterima penjelasan Ibu ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, silakan Febri untuk memimpin doa kembali. Silakan Febri. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Febri. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya menyampaikan pembelajaran materi pada kali ini, ada beberapa kendala atau saya akan menyampaikan refleksi, kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran daring ini. Yang pertama,
Pada pelaksanaan pembelajaran secara daring, kendala yang saya alami saat presentasi. Nah, sinyal yang tidak stabil. Nah, kemudian menyebabkan beberapa siswa pada saat presentasi untuk suara itu menjadi tidak jelas. Kemudian pada saat akan melakukan share screen, tampilannya terputus-putus. Kemudian saat melakukan pembelajaran daring ini juga, peserta didik selalu keluar masuk kelas online dikarenakan jaringan yang tidak stabil. Adapun kelebihan dari pembelajaran ini, menurut saya, siswa bisa lebih mandiri dalam mengerjakan tugas. Kemudian, guru juga harus mempersiapkan dengan matang perangkat yang dijadikan pembelajaran pada saat daring ini. Demikian refleksi kekurangan maupun kelebihan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.